Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Sistem Instrumentasi yang diampu oleh Bu Sri Widoretno yang akan memperkenalkan diri saya sendiri, Khairul Rahman, dan rekan saya, Baistri Kurniawan. Pertama-tama kita akan mengenal tentang konsep-konsep pengukuran. Kira-kira ada apa saja ya? Jadi sebelum kita masuk ke konsep-konsep pengukuran, kita awali dengan pendahuluan dulu ya. Pengukuran adalah aktivitas membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur. Pengukuran merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Segala sesuatu yang terbentuk pasti mempunyai ukuran, baik itu panjang, tinggi, berat, volume, ataupun dimensi dari suatu objek. Mengukur dapat dikatakan sebagai usaha untuk mendefinisikan karakteristik suatu fenomena atau permasalahan secara kualitatif. Dan jika dikaitkan dengan proses penelitian atau sekedar pembuktian suatu hipotesis, maka pengukuran menjadi jalan untuk mencari data-data yang mendukung. Dengan pengukuran ini, kemudian akan diperoleh data-data numerik yang menunjukkan pola-pola tertentu sebagai bentuk karakteristik dari permasalahan tersebut. Penentuan suatu dimensi atau kapasitas biasanya terhadap suatu standar satuan ukur tertentu. Pengukuran tidak hanya terbatas pada kuantitas fisik. Sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka disebut besaran. Sedangkan pembanding dalam suatu pengukuran adalah satuan yang dilakukan untuk melakukan pengukuran dengan hasil yang sama atau tetap untuk semua orang disebut satuan baku. 2. Definisi istilah-istilah dalam pengukuran. Ketelitian atau akurasi dapat disimbolkan bahwa kata teliti selalu dikaitkan dengan pengukuran yang mengacu pada ukuran benda yang diukur. Makin dekat atau kalau mungkin persis sama antara hasil pengukuran dengan harga dari benda yang diukur, maka hal ini dikatakan semakin teliti. Dengan kata lain, keteliannya tinggi. Perbedaan antara hasil pengukuran dengan ukuran dari benda ukur biasanya disebut dengan istilah kesalahan sistematis. Semakin kecil kesalahan sistematis ini, maka proses pengukuran yang dilakukan seseorang semakin teliti. Definisi istilah dalam pengukuran. Ketepatan atau precision. Apabila seseorang melakukan pengukuran terhadap suatu objek dengan cara berulang-ulang dan diperoleh hasil yang hampir sama dari masing-masing pengukuran, bila dibandingkan harga rata-rata pengukuran yang berulang-ulang tersebut, maka dikatakan proses pengukuran itu mempunyai ketepatan yang tinggi. Dasar untuk menentukan apakah ketepatan proses pengukuran itu tinggi atau rendah adalah besarnya kesalahan yang timbul, yang dalam hal ini lebih dikenal dengan istilah kesalahan rambang. Jadi, dapat diulangi lagi di sini bahwa suatu proses pengukuran dikatakan mempunyai ketepatan yang tinggi apabila pengukuran itu dilakukan secara berulang-ulang dan sama, di mana hasil dari masing-masing pengukuran tadi mendekati sama dengan harga rata-rata dari keseluruhan hasil pengukuran tersebut. C. Pengukuran dasar atau basic size. Ukuran dasar merupakan dimensi atau ukuran nominal dari suatu objek ukur yang secara teoritis dianggap tidak mempunyai harga batas ataupun toleransi. Walaupun harga sebenarnya dari suatu objek ukur tidak pernah diketahui, namun secara teoritis ukuran dasar tersebut di atas dianggap sebagai ukuran yang paling tepat. D. Toleransi merupakan perbedaan ukuran dari kedua harga batas yang diizinkan, sehingga dari perbedaan ukuran ini dapat diketahui di mana ukuran dari komponen-komponen yang dibuat itu terletak. Besarnya toleransi merupakan selisih dari ukuran maksimum dan ukuran minimum. Jadi, dari benda yang berbentuk poros mempunyai toleransi dari benda yang berbentuk lubang juga mempunyai toleransi yang besarnya toleransi dari kedua benda tersebut tidak selalu sama. Harga batas atau limit. Harga batas adalah ukuran atau dimensi maksimum dan minimum yang diizinkan dari suatu komponen di atas dan di bawah ukuran besar. Pada pembahasan mengenai statistik dalam meteorologi, harga batas ini akan menjadi dua, yaitu harga batas atas dan harga batas bawah. F. Kelonggaran. Kelonggaran merupakan perbedaan ukuran antara pasangan suatu komponen dengan komponen lain, di mana ukuran terbesar dari salah satu komponen adalah lebih kecil daripada ukuran terkecil dari komponen yang lain. Contoh yang paling jelas misalnya pasangan antara poros dan lubang. Kelonggaran akan terjadi pada pasangan poros dan lubang tersebut apabila dimensi terluar dari poros lebih kecil daripada dimensi terdalam dari lubang. Pembahasan kelonggaran ini akan disinggung lagi dalam pembahasan masalah SWER. Kalibrasi. Apa sih itu kalibrasi? Apa tujuan kalibrasi dan kapan suatu harus dikalibrasi? Kita simak selanjutnya. Kalibrasi itu diperlukan untuk memastikan bahwa hasil pengukuran yang dilakukan sudah akurat. Kalibrasi merupakan proses pengecekan dan pengaturan akurasi dari alat ukur dengan cara membandingkan suatu standar yang tertelusur dengan standar nasional maupun internasional dan bahan-bahan acuan yang tersertifikasi. Tujuan kalibrasi apa sih? Kalibrasi biasa dilakukan dengan membandingkan suatu standar yang terhubung dengan standar nasional maupun internasional dan bahan-bahan acuan tersertifikasi. Tujuan kalibrasi adalah untuk mencapai ketertelusuran pengukuran. Kapan alat harus dikalibrasi? Berdasarkan rekomendasi manufaktur, setelah terjadi sengatan listrik atau mekanis secara berkala setiap tahun, kuartalan, bulanan. Dimensi dan satuan. Dimensi adalah bentuk penulisan besaran menggunakan lambang satuan besaran pokok. Dengan kata lain, merupakan cara menunjukkan besaran turunan dari besaran pokok penyusunnya. Ciri-ciri yaitu terdapat lambang besaran pokok yang diapit oleh kurung si kuning yang di bawah ya. Kita bisa simak panjang masa waktu, suhu, T, kuat arus listrik I besar ya burungnya. Jadi perhitungan dimensi tetap sama seperti perhitungan biasa, hanya saja kalau menggunakan lambangnya diapit kurung siku tadi itu kemudian
Kalau nilai perkaliannya ditulis dengan positif, sedangkan untuk pembagian ditulis dengan negatif. Misalnya contoh yang ada di bawah. Luas meter persegi, panjang kali lebar, luas kali L sama dengan L kuadrat. Dan seterusnya. Satuan adalah segala sesuatu yang menyatakan hasil pengukuran atau pembanding dari suatu besaran. Ada yang namanya satuan internasional, di mana SI itu merupakan satuan pengukuran baku yang didapatkan oleh International Bureau of Weight and Measure (BIPM) dan berlaku universal. Ada satuan baku dan ada satuan tidak. Kalau satuan baku contohnya ya meter, second, kilogram, sedangkan satuan tidak baku itu seperti jengkal, langkah, di mana setiap orang tentu memiliki panjang jengkal dan langkah yang berbeda. Jadi emang kalau dari jengkal itu nggak bisa ya disamaratakan. Jengkalnya orang Indonesia sama orang bule beda sih pasti. Besaran pokok dan satuannya adalah besaran yang tidak berasal dari besaran lain, melainkan besaran menjadi dasar untuk menetapkan besaran yang lain. Contoh besaran pokok, panjang, meter, lambang satuannya M, jumlah zat, mol tetap sama untuk lambang satuannya. Besaran turunan dan satuannya. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contoh ada di bawah. Luas, lambang besaran turunan A besar, lambang satuannya meter kuadrat. Dan begitu juga seterusnya yang di bawah. Lanjut. 5. Standar, fungsi, dan karakteristik instrumen. Next. Pengelompokan standar dengan adanya satuan dasar dan satuan turunan dalam pengukuran. Standar internasional atau SI ya, didefinisikan oleh perjanjian internasional, hanya digunakan sebagai pembanding dan kalibrasi dan disimpan oleh BIPMW (International Bureau of Weight and Measure) yang seperti tadi ini ya. Standar primer disimpan oleh laboratorium standar nasional di berbagai negara, digunakan sebagai kalibrasi atau satuan-satuan dasar mekanik dan satuan listrik terhadap hasil pengukuran di tiap-tiap laboratorium nasional, kemudian hasilnya dibandingkan satu sama lain. Yang ketiga, satuan standar merupakan acuan dasar bagi standar-standar pengukuran yang digunakan dalam laboratorium industri. Tanda bukti sertifikat standar sekunder disimpan oleh masing-masing laboratorium industri, dikalibrasi di laboratorium nasional dengan membandingkan terhadap standar primer. 4. Standar kerja adalah alat ukur utama bagi sebuah laboratorium pengukuran, digunakan untuk memeriksa dan mengkalibrasi ketelitian dan presisi instrumen-instrumen laboratorium industri. Misalnya sebuah pabrik memproduksi resistor, maka peralatan ukur di bagian quality control harus diuji untuk membuktikan bahwa pengukuran dilakukan dalam batas-batas ketelitian yang diinginkan. Karakteristik instrumen ada dua, yaitu karakteristik statis dan karakteristik dinamis. Karakteristik statis sebuah instrumen adalah sebuah karakter yang berfokus pada pembacaan keadaan diam, yaitu instrumen dalam keadaan diam di tempat. Sedangkan karakteristik dinamis ialah seberapa besar perubahan hasil pengukuran yang satu ke hasil pengukuran yang lain. Selanjutnya materinya akan disampaikan oleh rekan saya, Bayu.